Saya mengikuti workshop Be Dare to Lead yang diprakarsai oleh Sinergia Consultant karena bahwa tingkatan tertinggi untuk menjadi seorang leader yang berkarisma itu adalah harus terus belajar, menggali satu sama lain apa yang potensi yang dimiliki oleh diri pribadi. Ya, saya mengikuti leadership training ini online workshop ya, Be Dare to Lead oleh Sinergia Consultant karena saya sangat tertarik sekali dengan materi leadership. Jadi saya sebagai salah satu pemimpin perusahaan di tempat saya dengan kurang lebih 170 orang yang saya pimpin, saya selalu berusaha untuk mencari cara bagaimana saya bisa memimpin lebih baik lagi. Dan topik ini mengena sekali sama saya karena saya merasa bahwa selama ini saya memimpin belum terlalu efektif, belum terlalu tepat ya. Jadi dengan adanya training ini sebetulnya saya berharap bagaimana saya bisa menjadi leader yang lebih baik. Di workshop ini pertama saya ingin mengembangkan potensi diri di dalam bagaimana menjadi pemimpin yang berkarisma. Di mana di dalam menjadi seorang pemimpin yang berkarisma ini saya punya target di 2020 ini bagaimana kalau saya bisa berkarisma lebih tinggi sehingga tim leader saya yang nantinya melanjutkan estafet untuk pertumbuhan perusahaan ini juga memiliki leader-leader yang berkarisma juga. Yang pertama, dengan mengikuti workshop ini saya menjadi tahu apa yang menjadi strength point saya sebagai seorang leader. Karena dengan mengetahui strength point saya sebagai seorang leader, maka saya tinggal mengembangkan strength point tersebut menjadi lebih baik dan dapat membagikan kekuatan sebagai seorang leader itu kepada calon leader-leader berikutnya. Yang kedua, saya pun di sini mendapatkan pengetahuan pentingnya mengenai emotional communication sebagai seorang leader yang berkarisma, karena karisma seorang leader itu ditentukan dengan menggunakan komunikasi yang tepat, menggunakan komunikasi yang baik. Salah satu contoh komunikasi yang tepat dan baik itu adalah tentang communication emosional atau emotional communication. Yang ketiga, saya pun mendapatkan pembelajaran mengenai betapa pentingnya gestur tubuh atau posisi tubuh itu mempengaruhi penilaian orang lain terhadap Anda sebagai leader. Itu pembelajaran yang saya dapatkan selama 2 hari ini. Begitu banyak pembelajaran lainnya, tapi 3 hal itu yang menjadi pembelajaran utama yang saya dapat. Kalau ditanyakan materi mana yang menarik untuk saya selama 2 hari ini, bagi saya semua materinya menarik ya. Jadi saya mengambil banyak sekali catatan. Jadi ini ada workbooknya saya sudah print dan di sini saya banyak sekali mengambil notes. Nah, kalau ditanyakan apa sih yang paling menarik, bagian mana yang paling menarik? Menurut saya bagian yang paling menarik itu adalah ya beberapa poin ya. Satu, saya mengetahui apa sih yang menjadi pilar utama seorang charismatic leader. Ya, saya kepingin jadi charismatic leader. Teman-teman juga mau jadi charismatic leader. Nah, ada pilar-pilar yang akan mendasari menjadi charismatic leader seperti apa? Pathos, ethos, logos itu saya nggak pernah dengar sebelumnya dan saya baru dengar di kelas ini. Kemudian ada kompetensi seorang leader. Apa saja sih kompetensi seorang leader? Kemudian ada juga bagaimana seorang leader itu bisa membangun trust dengan timnya. Itu bagaimana caranya? Ternyata selama ini saya berpikir bahwa saya ini memang bakatnya saya leadership dari lahir, memang saya ini jadi seorang leader. Tapi ternyata sebetulnya itu semua bisa dipelajari, bisa dibangun, dan kalau saya melihat materi yang disampaikan secara sistematis seperti ini, saya rasa orang-orang yang ikut training ini pasti akan bisa juga secara sistematis membangun dirinya, melatih dirinya menjadi seorang leader karismatik. Dan yang mungkin juga yang menurut saya menarik sekali itu adalah leader state, ya. Bagaimana seorang leader itu dengan state-nya bisa dengan leadership itu tuh dia bisa menjadi leader yang lebih baik. Be Dare to Lead ya, apalagi di dalamnya lebih mengupas bagaimana seorang leader yang berkarisma. Istilah ethos,
pathos, logos, ini adalah istilah yang saya belum pernah dapat di seminar-seminar sebelumnya. Dan dari 3 bagian ini itu dikupas, yang paling menarik lagi di dalamnya adalah bicara building trust. Itu bagaimana sih kita membangun satu kepercayaan. Kemudian emotional communication-nya itu seperti apa. Ini sangat klop banget untuk kita pembekalan di dalam bagaimana menjadi seorang leader yang berkarisma. Nah, materinya luar biasa banget untuk pengembangan potensi di leader yang berkarisma. Dalam 2 hari ini, Anda akan dibekali dengan ilmu yang berharga, dengan ilmu yang benar-benar akan membantu Anda menjadi seorang pemimpin yang benar-benar disegani. So, menurut saya Anda harus ikut workshop ini, karena workshop ini dengan dipandu oleh Ibu Amelia Hirawan telah membantu mentransform saya menjadi seorang leader yang jauh lebih berkarisma. Saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat baik ya untuk setiap kita yang mau belajar mengenai leadership, bagaimana meningkatkan karisma kita sebagai leader, pun kita yang cuma mau menjadi leader yang lebih baik. Ya, saya highly recommended karena apa? Selain materinya bagus, penyampaian juga sangat baik ya oleh pembicara, kemudian juga ilmunya applicable sekali. Dan saya melihat tim Sinergia juga goes extra mile dengan menyediakan selain e-book, workbook, dan juga ada komunitas di mana para leader berkumpul di situ dan bisa diskusi mengenai human resource ya. Dan kemarin saya juga dapat bonus juga untuk terima kasih. Harus ikuti workshop ini. Karena apa? Di dalam workshop ini penjelasannya sangat padat, jelas, detail. Tidak ada kalimat yang lain menurut saya. Yang cocok adalah ini workshop yang recommended banget, good buat Sinergi Consultant.